Halo semuanya, welcome to Podsku Podcast Madaku bersama saya Aza Putri. Jadi di sini kita akan bersama narasumber yang akan menjelaskan tentang proyek Suara Demokrasi. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut narasumber kita kali ini. Apa kabar, Miss? Alhamdulillah, baik dan sehat. Alhamdulillah. Untuk mengorek informasi lebih dalam tentang narasumber kita, silakan Miss Ida untuk memperkenalkan diri. Oke, thank you. Saya Ibu Ida. My student usually call me Miss Ida. Dalam hal ini, Miss Ida adalah komite pembelajaran sekaligus koordinator proyek untuk proyek Suara Demokrasi. Miss Ida bersama dengan Pak Suherman. Pak Suherman, mohon izin ya Pak, mewakili panjenengan juga, gitu. Dan proyek ini untuk kelas 11. Ya. Ya, jadi pada kelas 11 ini kan temanya demokrasi ya, Miss. Right. Itu menurut Miss Ida tanggapan Miss tentang pembelajaran proyek selama ini tuh gimana? Selama ini proyek kita sudah masuk ke tahun kedua ya. Yeah. Tahun pertama kita kemarin dulu di kelas 10, sekarang kita sudah mulai juga di kelas 11. Tahun ini sehingga 2 kelas ya, 10 dan 11. Yeah. Anak-anak sangat enjoy, merasa senang dengan kelas proyek ini karena temanya yang selalu berganti seperti itu. Iya. Ya. Iya kan dari kelas 10 ke kelas 11 itu kan berarti udah melalui beberapa tema ya. Dari kelas 10 itu ada 3 tema, yaitu kewirausahaan, sampah, sama Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelas 11 semester 1 itu kan ada berrekayasa dan berteknologi. Nah itu menurut Miss Ida perbedaannya itu gimana? Kalau dibandingkan dengan proyek yang sekarang ya, yang Suara Demokrasi ya, ini mungkin proyek terberat kedua. Dalam begini, kalau yang kelas 1 kayak hidup berkelanjutan, kemudian kewirausahaan, satu lagi Bhinneka Tunggal Ika itu masih banyak fun-nya, gitu kan, anak bisa enjoy banget gitu kan. Tapi untuk berrekayasa berteknologi kemarin itu sudah tema berat. Mikir ya, karena kita ngambil topiknya kan My Research and Me. Nah, ini Suara Demokrasi kita memang beda dengan sekolah-sekolah lain. Biasanya sekolah lain itu ngambilnya di Pilketos, pemilihan ketua OSIS, karena itu dianggap sebagai wadah demokrasi yang representatif ya dan mudah. Tapi kita enggak. Kemarin kita sepakat setelah koordinasi dengan para koordinator proyek, itu kita mengambil beberapa topik. Topiknya memang beda. Suara Demokrasi ini kita lebih menekankan pada hak dan kewajiban warga negara. Sehingga buat anak ini memang agak sedikit berat. Nah, gitu. Berarti itu yang dari Suara Demokrasi itu beda sendiri ya, SMA 2 sama sekolah-sekolah yang ya, betul. Beda sendiri. Karena mereka cuman pemilihan ketua OSIS, kemudian mereka lihat gimana sih cara milih ketua OSIS, gimana prosesnya, seperti itu. Tapi kita enggak, kita beda. Nah, kendala yang terjadi di dalam tema Suara Demokrasi ini apa? Soalnya kan dari sini kan itu terkait dengan yang marak-maraknya saat ini ya, Miss ya. Betul. Kayak pemilu, terus juga menimbulkan pro dan kontra sendiri. Betul, ya. Kendala sih tetap ada ya. Apapun proyeknya pasti ada kendala. Cuman memang levelnya beda-beda ya. Nah, untuk Suara Demokrasi ini karena topik kita adalah demokrasi untuk semua, maka kami betul-betul memberikan free will ya, keinginan bebas pada anak-anak. Kamu mau milih apa? Kita berikan beberapa subtopik. Nah, subtopik ini seperti Miss Dia bilang tadi itu agak berat, yaitu seperti kemarin, implementasi demokrasi dan kehidupan berbangsa. Nah, karena kami pun, Bapak Ibu Guru itu juga punya keterbatasan dalam hal waktu dan energi untuk membersamai siswa, maka kami koordinator proyek bekerja sama dengan pihak luar, lembaga-lembaga, itu mengundang narasumber yang lebih kompeten dan tahu pasti, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang pasti tentang apa sih demokrasi. Kayak kemarin ini pemilu ya tadi ya, kita mengundang narasumber dari Bawaslu, kemudian dari KPU,
Kemudian juga kita tentang hukum dan prosesnya, tentang perda-perda kita mengundang dari Biro Hukum, Sekda Kabupaten Kudus. Kemudian Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kudus. Kita mengundang para ahlinya sehingga anak bisa betul-betul menimba ilmu dari narasumber yang berkompeten. Kayak gitu. Cuma ya malah itu kendalanya kita agak riwa-riwi, tahu riwa-riwi ya, agak sibuk gitu ya. Kita mesti prepare apa dulu, kita jadwal dulu, koordinasi dulu dengan pihak ketiga tadi, lembaga-lembaga di luar itu. Cuman itu sih kendalanya. Ya, kalau misalkan suara demokrasi ini kan berhubungan dengan pemilu itu ya. Nah, pasti anak-anak katanya kan nggak boleh menyinggung tentang itu. Betul. Nah, pasti juga anak-anak pasti kan kalau berhubungan kan pasti bisa masih menyinggung gitu. Menurut Miss Ida caranya untuk Oke, memang kita tentang pemilu ya, itu sebuah materi yang rentan, sensitif karena kita juga dengan keterbatasan kita sebagai ASN gitu ya. ASN harus netral, nggak boleh memihak, bla 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 seperti itu. Maka kami mengambil sudut pandang dari komite pemilihan umumnya. Jadi kami istilahnya dari panitianya, sehingga kami berusaha untuk memberikan porsi yang sama kepada semua pihak. Jadi kita tidak misalnya kita menonjolkan partai A, B, C, enggak. Makanya kita mengambil topik yang lebih safe untuk semuanya. Gitu. Terus kemudian cara mengatur murid supaya bisa lebih teratur, terus bisa lebih menjalankan tugasnya dengan sesuai harapan. Oke. Beda ketika kelas 10 dan kelas 11. Ketika kita di kelas 10, kita kan pakai tema satu kali pekan project itu 3 tema berbeda untuk 11 kelas. Kalau ini di kelas 11 kan memang kita 11 kelas tuh bareng semua. Nah, itu memang punya keunikan tersendiri. Nah, kami bekerja sama dengan Bapak Ibu fasilitator project, kami membuat kelompok-kelompok di mana masing-masing fasilitator itu akan bertanggung jawab terhadap kelompok-kelompok tertentu tersebut. Meskipun secara garis besar wali kelas dan koordinator project yang bertanggung jawab pada keberlangsungan project tersebut. Tapi anak-anak itu istilahnya kayak punya ibu asuh, bapak asuh gitu ya. We call it facilitator project gitu. Jadi kami mengupdate, kemudian memonitor kegiatan siswa dalam project ini melalui para bapak ibu fasilitator project tadi. Ya. Berarti harapannya Miss Ida terkait tema demokrasi ini apa? Oke. Besar harapan kami gitu ya. Jadi gini. Suara demokrasi adalah hal yang baru. Ini adalah merupakan kita membangkitkan kesadaran bernegara pada siswa-siswi kita. Kami berharap dengan adanya tema suara demokrasi ini, para siswa kita yang sudah mulai kita menyebutnya itu young adult itu orang dewasa yang masih pemula itu mulai menyadari bahwasanya ternyata saya ini juga adalah warga negara Indonesia yang punya hak dan kewajiban tertentu. Nah, seperti itu. Baik secara hukum, secara demokrasi dan macam-macam. Jadi tidak hanya sekedar kita hanya I go to school, sekolah, kemudian I study, that's all. Kemudian saya have fun dengan teman-teman, cuma itu enggak. Ya, kita berharap mereka sadar bahwa saya itu punya hak dan kewajiban sebagai warga negara harus tadi. Ada pembelajaran. Nah, betul, pembelajaran di situ. Oke. Jadi kesimpulannya di sini itu kita harus saling bersatu untuk menjalankan proyek ini biar bisa sesuai harapan dengan Miss Ida. Oke, that's right. Gitu. Cukup di sini podcast kami. Terima kasih Miss atas kedatangannya di sini. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.